Selamat bertemu kembali. Ini adalah sesi kedua dari Scamper Method yang sudah kita bicarakan pada sesi 1. Pada sesi kedua ini kita akan fokus pada studi kasus yang di mana aplikasi Scamper ini bisa kita terapkan. Saya mempunyai 3 contoh studi kasus yang akan saya perlihatkan kepada Anda. Yang pertama adalah studi kasus yang sendiri sudah pernah dibuat oleh rekan Anda di program studi teknik mesin, di mana metode Scamper yang digunakan itu adalah dia memanfaatkan beberapa bagian atau barang yang tidak lagi terpakai, kemudian menggunakan metode Scamper sehingga dia bisa ciptakan suatu produk baru, yaitu berupa mesin pengisi hand sanitizer. Jadi ketika Anda lagi zaman COVID sekarang ini, Anda perlu mengisi botol hand sanitizer Anda mau merefill botol hand sanitizer Anda. Nah, mahasiswa ini sudah membuat suatu produk baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat produk mesin pengisi hand sanitizer tersebut dibuat dengan menggunakan komputer casing dari PC. Jadi kita punya casing PC-nya di sini. Jadi kita punya casing PC yang ini. Kemudian PC-nya dikeluarkan, motherboard dan lain sebagainya, dan kita cuma akan mengambil casing-nya saja. Ini sebagai struktur rangka utama dari hand sanitizer filler tersebut. Kemudian tahap yang digunakan sini adalah tahap eliminate, jadi mengeliminasi motherboard ini menjadi cuma rangkanya saja. Pada tahap put to another use, dia mengganti fungsi dari pulpen itu sendiri. Yang aslinya pulpen ini kan kita tahu bersama ini adalah digunakan untuk menulis. Maka fungsi dari pulpen itu sendiri dia akan mengambil bagian ini saja. Ini akan menjadi nozzle. Nozzle artinya adalah bagian yang bisa mengalirkan air. Jadi fungsinya seperti keran. Jadi kalau Anda mempunyai dispenser di rumah, itu ada kerannya. Nah, maka fungsi keran pada filler hand sanitizer filler ini digantikan oleh fungsi pulpen. Ini mewakili dari bagian Scamper adalah put to another use. Pada bagian berikutnya, ini adalah komponen yang digunakan, ini adalah jerigen dan ini adalah selang. Jerigen mungkin Anda menggunakannya untuk mengisi minyak, BBM, mengisi air, ya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah selang. Selang air bisa juga digunakan untuk selang BBM dan sebagainya. Dia menggunakan fungsi ini pada fungsi yang lain. Ya, jadi fungsinya untuk air dan biasanya dan selang juga untuk biasanya untuk penggunaan biasa, ini digunakan untuk mesin hand sanitizer fillernya. Selanjutnya adalah fungsi combine. Ini adalah pompa dari akuarium dan ini adalah Arduino yang mengontrol nanti aliran fluidanya menuju ke nozzle-nya. Jadi ketika nozzle-nya Anda operasikan dengan mendekatkan saja tangan Anda ke sensor, maka Arduino akan memerintahkan kepada pompa untuk mengalirkan cairannya. Itu adalah mewakili dari perintah combine. Kemudian dari bagian modify, dia akan menggunakan lampu yang biasanya ini adalah untuk aksesoris saja, untuk fungsi penerangan, tetapi pada mesin tersebut ini digunakan sebagai bagian dari untuk mencitrakan bahwa produk itu adalah produk yang bersih, ya. Jadi kita gunakan warnanya biru. Untuk lebih jelasnya, saya akan perlihatkan kepada Anda
saya akan perlihatkan kepada Anda bagaimana fungsi dari mesin hand sanitizer ini. Pertamanya, ini dari casing komputer tadi, bagian sini adalah sensor, itu ada cahaya. Ini adalah tampak atas dari produknya. Ini adalah botol yang digunakan untuk mengisi. Cara kerjanya, Anda lihat itu nozzle-nya, pada bagian itu yang keluar air itu ada dari pulpen-nya yang digunakan. Ini adalah sensor yang di dalam bagian ini juga terdapat jerigen dan selang dan juga Arduino tersebut. Ini bagaimana dia mengalirkan air, yang Anda lihat itu ada mengalir dari pulpen yang di atas. Itu adalah contoh bagaimana pengaplikasian Scamper pada kasus ini. Kemudian, untuk kasus berikutnya, saya akan perlihatkan kepada Anda bagaimana sebuah pensil bisa dengan kreatifnya, dengan memanfaatkan metode Scamper, bisa diubah fungsinya menjadi berbagai-bagai macam bentuk. Mari kita saksikan bersama. Ini adalah singkatan dari Scamper itu sendiri. Ini pensil. Apa yang kita bisa lakukan dengan menggunakan pensil dengan menggunakan Scamper? Contoh substitute, kita akan hilangkan bagian atas dari pensilnya dan kita ganti dengan karet penghapus. Kemudian kita melakukan langkah combine. Kita menggabungkan pensil dengan sebuah pena. Dan ini akan menjadi pulpen, pena, dan pensil. Kemudian bagaimana contoh adapt? Sebuah pensil dapat beradaptasi dengan dua kondisi yang berbeda. Yang satu, diraut dengan menggunakan peraut. Yang satu lagi, diraut dengan menggunakan pisau. Dan bagaimana contoh modify pada pensil ini. Modify atau magnify atau bisa disebut dengan minify adalah mengubah ukuran, misalnya ukuran besar. Dulu kita punya pensil waktu kita zaman SD, dulu ukuran pensilnya besar, atau pensil ukurannya kecil sekali, atau pensil dengan ukuran yang normal. Dan contoh dari put to another use, bisa menggunakan pensil sebagai hanger, menggantung pakaian. Ini adalah fungsinya sebagai paku gitu ya. Kemudian bagian apa yang bisa kita hilangkan dari pensil tersebut? Kita hilangkan bagian kayunya dan kita tinggalkan isi dalamnya saja gitu. Kemudian kita fungsikan dia sebagai pengganti dari pensil mekanik. Itu isiannya pensil mekanik itu biasanya cuma isinya aja ya. Kemudian bagaimana reverse? Bagaimana kita membalikkan fungsinya yang biasanya ujung pensilnya kita gunakan untuk menulis. Bagaimana ketika kita tidak menggunakan ujungnya tapi menggunakan pangkalnya?
lihat dia sudah kita balikkan dan bisa kita letakkan untuk sebagai aksesoris untuk meletakkan bunga. Baik, itu adalah contohnya untuk pensil. Saya akan mempunyai satu contoh lagi, yaitu contohnya adalah di bidang kuliner. Mari kita saksikan di bidang kuliner. Makanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, yang juga bisa kita aplikasikan metode Scamper ini. Oke. Itu adalah contoh bagaimana metode Scamper digunakan tidak hanya pada bagian teknologi atau Anda yang bergerak di bidang teknik dan lain-lain, tetapi bisa diaplikasikan pada semua bidang. Saya rasa pembahasan tentang nugget tadi sudah membawa kita pada akhir dari pertemuan pada kali ini. Jadi kita mempunyai 2 bagian untuk chapter ini, chapter Scamper Method. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.